Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Reza Imansyah dari Fakultas Teknik Angkatan 2018. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan presentasi esai yang berjudul Implementasi Teknologi Digital pada Era Society 5.0 sebagai solusi permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Adapun kompetisi esai ini saya ikuti dalam rangka mengikuti Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2020 dan saya berada sebagai kontingen dari Fakultas Teknik. Pada presentasi ini akan dilakukan pembahasan berdasarkan alur yang umum, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup, di mana pada bagian pendahuluan akan dikemukakan mengenai latar belakang dan identifikasi masalah. Lalu pada bagian isi kita akan memperhatikan kondisi terkini, pengkajian masalah yang berhubungan dengan produktivitas manusia, serta solusi yang diberikan melalui konsep Society 5.0. Kemudian pada bagian penutup akan diberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan kajian-kajian atau bahasan-bahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Baik, pada bagian pertama kita akan mulai dari bagian pendahuluan. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberikan sebuah informasi ataupun materi mengenai pengelolaan sampah yang teratur. Pengelolaan sampah yang teratur bisa terlihat pada diagram yang ada di layar, di mana dimulai dengan penggunaan barang, pengumpulan sampah, pemilihan sampah, proses pengomposan atau daur ulang sesuai pada jenis sampahnya, lalu menjadi produk baru lagi dan siap digunakan. Ada dua proses yang saya fokuskan, yang saya warnai dengan warna abu-abu, yaitu mengenai pengumpulan sampah dan pemilahan sampah. Kedua proses ini sangat krusial karena dilakukan dan melibatkan masyarakat umum, tidak hanya pihak-pihak terkait seperti pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat sangat terlibat dan sayangnya masyarakat masih belum paham, karena kita ketahui masyarakat juga merupakan variabel yang tidak terkontrol pastinya. Pengumpulan sampah dan pemilahan sampah masih sangat kurang baik dilakukan oleh masyarakat terkhusus di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 yang menunjukkan 10,50% masyarakat masih membuang sampah ke sungai atau selokan. Dan 9,19% masyarakat masih membuang sampah sembarangan ke tempat lain, maksudnya di luar sungai ataupun selokan. Jika melihat total populasi Indonesia yang kurang lebih 270 juta, lalu diikutsertakan dengan angka persen ini, pastinya sangat besar jumlah masyarakat yang masih melakukan proses pengumpulan sampah secara tidak teratur. Kemudian pada proses pemilahan sampah terlihat dari survei kata data Insight Center tahun 2019 yang dilakukan di lingkungan rumah tangga kota-kota besar. Pada survei ini ditunjukkan bahwa lebih dari setengah responden masih belum memilah sampah. Adapun yang masih memilah sampah masih banyak kategorinya. Ada yang terbagi dengan 2 kategori, 3 ataupun 4 kategori. Ataupun pada setiap kategorinya masih beragam jenis dilakukan. Misalkan yang 2 kategori, 59,2% orang-orang masih memilah sampah dengan sistem basah dan kering, sisanya dengan organik dan anorganik. Begitu pula dengan kategori yang berjumlah 3 ataupun 4. Pada intinya, pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan sampah masih belum sebaik yang diperkirakan ataupun belum ideal. Melihat kondisi masyarakat dan sistem pengelolaan yang masih kurang baik, sebuah hal harus kita bahas dengan hal yang bersangkutan mengenai produktivitas manusia. Maksudnya adalah bagaimana sampah-sampah ini mempengaruhi produktivitas manusia itu sendiri, baik pada masa kini maupun masa depan. Dan pastinya ini menjadi sebuah masalah yang begitu complicated, masalah yang begitu sulit untuk dipecahkan, karena mungkin sudah menyangkut budaya masyarakat. Sehingga pada kondisi ini diperlukan sebuah sistem yang sangat humanis ataupun interesting dari masyarakat, kondisi masyarakat di Indonesia, yang pastinya melibatkan teknologi, dan pastinya tidak mengurangi produktivitas ataupun kinerja manusia itu sendiri, yakni Society 5.0. Sehingga kedepannya kita akan membahas 3 hal utama ini untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan pengelolaan sampah
di Indonesia supaya teratur. Oke, kita akan lanjut pada bagian isi. Kondisi saat ini menunjukkan dari data yang telah kita ketahui pada bagian pendahuluan tadi bahwa masyarakat Indonesia masih belum tahu, paham, dan melakukan pengelolaan sampah secara teratur. Penyebab-penyebab dari hal-hal tersebut bisa terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat, keberadaan sarana, dan implementasi kebijakan. Mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat, pastinya sangat sulit untuk dikontrol oleh pribadi maupun golongan tertentu, karena pengetahuan dan sikap tergantung pada kondisi budaya, sosial yang ada di setiap lingkup masyarakat, dan Indonesia memiliki banyak sekali jenis lingkup sosial dan budaya. Pengetahuan dan sikap masyarakat bisa dikontrol secara nasional ataupun secara regional melalui penyuluhan dan hal-hal preventif lainnya. Namun pada esai ini saya akan lebih membahas bagaimana keberadaan sarana dan implementasi kebijakan bisa semakin baik ke depannya sehingga masalah-masalah pengelolaan sampah bisa berkurang sehingga pengelolaan sampah di Indonesia akan semakin teratur. Mengenai keberadaan sarana, sayangnya pada diagram ini terlihat ketimpangan yang begitu besar di Jakarta, misalkan 95,92%, tiap harinya sampah terangkut. Tapi di bagian kota Mamuju, kota yang cukup besar di Sulawesi ataupun di Indonesia, hanya 3,72% sampah yang terangkut setiap harinya. Hal ini menunjukkan sarana di Indonesia masih kurang baik ataupun masih belum tersebar merata di Indonesia. Oh iya, data ini juga berasal dari data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2019. Sehingga hal ini menunjukkan sebuah keprihatinan tertentu pada keberadaan sarana pengelolaan sampah di Indonesia. Jika presentasi sampah masih terangkut dengan kurang baik, bagaimana masyarakat bisa melakukan implementasi dari harapan-harapan baik LSM maupun pemerintah mengenai sampah ini. Kemudian mengenai implementasi kebijakan, ya sudah kita ketahui banyak peraturan di Indonesia yang masih kurang ditegakkan. Salah satunya adalah tentang sampah ini. Kutipan dari Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir Sampah Laut Indonesia dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, saya mengutip salah satu bagiannya dan terlihat ada Perda nomor 3 tahun 2013 di Jakarta, ataupun Perda nomor 11 tahun 2005 di Bandung, dan beberapa undang-undang. Sayangnya sanksi tersebut tidak ditegakkan. Ancaman sanksi dalam regulasi tersebut hanya sekedar ancaman belaka. Penegakan oleh penegak hukum, sebut saja itu pemerintah, masih kurang baik dilakukan di masyarakat. Sehingga faktor-faktor tadi bisa dikatakan memang memiliki andil besar dalam masalah-masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab dari kondisi terkini yang ada, saya akan berusaha memberikan eksplanasi mengenai pengelolaan sampah dan produktivitas manusia. Di mana ketika masalah-masalah sampah ini masih ada, produktivitas manusia bisa sangat terpengaruh baik di masa kini maupun masa sekarang. Kita ketahui bahwa kita bicara mengenai produktivitas berarti berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kerja. Ketika sampah masih dikelola dengan kurang baik, produktivitas manusia dalam bentuk profesi petugas kebersihan pastinya sangat terpengaruh. Kemudian kesehatan masyarakat juga pasti terpengaruh. Karena kondisi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat di sekitar timbunan sampah yang tidak terkumpul dengan baik akan mempengaruhi kinerja mereka baik secara barang maupun secara jasa. Kualitas produksi yang dilakukan oleh masyarakat pasti sangat kurang baik jika mereka berada di dekat area-area yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan keberadaan sampah berkaitan dengan kualitas tadi, lalu juga bagaimana nilai jual dari daerah tersebut kepada pihak luar, bagaimana Indonesia dilihat oleh pihak luar dalam mengelola lingkungannya. Pada akhirnya semua akan berkaitan dengan kondisi global yang mulai memperhatikan kondisi sampah dan sebagainya, dan itu akan berpengaruh pada produktivitas manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, mungkin berpengaruh pada kondisi politik dan sebagainya. Hal ini pasti berpengaruh pada bagian masa mendatang.
selain dua hal yang saya sebutkan di sini, di mana penggunaan lahan untuk sampah makin banyak dan ruang gerak aktivitas masyarakat akan semakin dikit, potensi banjir semakin besar, pastinya kepercayaan pihak luar terhadap negara ini akan semakin berkurang, ataupun kota terhadap kota akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan tersebut dan produktivitas kerja manusia akan sangat terpengaruhi oleh keberadaan sampah-sampah ini. Sumber daya pemberi lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi luar semakin sedikit, dan pasti itu sangat mempengaruhi produktivitas manusia. Apalagi kita belum berbicara tentang manner ataupun sikap-sikap manusia yang pastinya sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi di sekitarnya. Sehingga secara logika, jelas pengelolaan sampah yang teratur atau tidak sangat mempengaruhi produktivitas manusia. Oleh karena itu, diberikanlah solusi Society 5.0, di mana kita melihat pada beberapa lelucon yang mengatakan modern problems require modern solutions. Dan itu bukan sebuah lelucon belaka. Pada kata-kata ini saya sangat setuju, di mana masalah-masalah ini adalah masalah-masalah modern, masalah masyarakat modern yang perlu solusi secara modern. Saya memberikan 3 solusi yang berbau dengan digital, di mana karena kita ketahui Society 5.0 berhubungan dengan teknologi digital. Sebenarnya banyak teknologi tapi lebih diutamakan pada yang digital. Kemudian dihubungkan dengan tidak mengurangi produktivitas manusia, sehingga solusi-solusi yang saya tawarkan insya Allah sangat tidak mempengaruhi atau mengurangi kinerja manusia. Karena kita tahu bahwa era revolusi industri 4.0 atau 4.0 sangat mempengaruhi kinerja manusia, dan solusi Society 5.0 bisa menjadi jawaban. Pertama adalah aplikasi pengawasan tempat sampah, di mana cara kerjanya ketika tempat sampah memiliki sensor, ketika sampah sudah berjarak 10 cm dari tutup, jika sudah terdeteksi akan diberikan sinyal kepada petugas kebersihan. Nah, dari sistem ini terdapat SWOT yang saya kemukakan dalam tabel, di mana strength-nya adalah, kekuatannya adalah makin produktifnya kinerja petugas kebersihan pastinya, dan sampah menumpuk akan semakin berkurang. Didukung dengan adanya ketertarikan masyarakat terhadap teknologi, sehingga mereka akan lebih peduli untuk menjaga lingkungan. Sayangnya kelemahan sistem ini bisa mengalami error dan ada hambatan berupa masyarakat yang belum inisiatif langsung buang sampah pada tempatnya akan masih kurang inisiatif untuk mengurangi sampah-sampah yang tersebar tidak pada tempatnya. Sehingga perlu ada kondisi yang mendukung, di mana masyarakat disuluhkan atau ada edukasi-edukasi tertentu yang bisa membuat pengumpulan sampah semakin baik, dan sensor ini akan bermanfaat dan akan mempercepat kinerja dari petugas kebersihan, dan pastinya produktivitas kerja dari petugas kebersihan akan semakin tinggi, akan semakin efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah sistem deteksi wajah pembuang sampah sembarangan. Intinya mungkin banyak telah dilakukan dalam sistem-sistem lain, misalnya mencontek ataupun untuk sistem absen, di mana orang yang sudah terdata dalam sebuah sistem namanya baru bisa dideteksi apabila melakukan tindakan pembuangan sampah sembarangan secara otomatis, lalu termasuk dimasukkan dalam sebuah basis data dan langsung diberikan sanksi otomatis. Kekuatannya pasti masyarakat sangat berhati-hati bila sistem ini digalakkan dan mengurangi probabilitas tidak ditekannya peraturan. Karena sistem yang otomatis pasti akan jujur. Kemudian opportunities-nya atau hal yang mendukungnya adalah ketertarikan masyarakat itu sendiri terhadap teknologi, sehingga akan menambah rasa peduli terhadap lingkungan, karena di sekitar kita apabila yang berbau teknologi akan semakin menarik dan membuat rasa peduli itu akan semakin berkembang. Kelemahannya adalah diperlukan waktu pengumpulan basis data secara periodis, karena muka orang, wajah orang pasti akan berganti-ganti pada waktunya. Dan kapasitas basis data yang terbatas pada setiap kawasan administrasi, dalam hal ini pemerintahan. Karena misalkan dalam suatu wilayah terdapat ratus ribu atau juta orang, pastinya basis data yang diperlukan sangat besar. Walaupun kita ketahui bahwa Society 5.0 sangat dipengaruhi oleh keberadaan basis data ini sendiri.
hanya saja didukung dengan adanya kelemahan ataupun hambatan berupa alokasi dana pihak pemerintah maupun swasta yang masih kurang dalam hal lingkungan, rasanya hal ini akan sulit tercapai, sehingga perlu ada konsentrasi lebih dari pemerintah atau swasta sebagai pihak uji coba untuk melakukan sistem ini. Tapi apabila ini dikemukakan pada kemudian hari, pastinya akan sangat bermanfaat dan berdampak. Lalu pada bagian ketiga, solusi ketiga, tempat sampah dengan pemilah otomatis. Mungkin ini terdengar yang paling mudah atau paling bisa diimplementasikan. Hal ini dikarenakan sudah ada di Polandia sistem BIN-I, di mana hal itu cukup sukses. Cuma pada BIN-I tidak dilakukan klasifikasi pada sampah organik. Intinya sistem ini melibatkan sensor, lalu melibatkan beberapa sistem yang membuat sistemnya bisa membagi sampah tersebut menjadi organik, anorganik, logam, dan sebagainya, tergantung dari kemauan ataupun survei yang dilakukan mengenai sampah-sampah tersebut. Intinya bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Mempermudah pemilihan sampah pada masyarakat, pastinya, dan tertarikan masyarakat sangat mempengaruhi implementasi dari teknologi ini. Namun sayangnya kelemahannya adalah biaya pengadaannya mahal. Karena BIN-I sendiri harganya di pasaran pada kisaran 2-5 juta per unitnya. Lalu perlu ada pengawasan dan pengontrolan lebih terhadap tempat sampah ini, karena hambatannya masyarakat masih cenderung usil terhadap teknologi-teknologi yang sangat berdekatan di sekitar mereka. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri dan pastinya akan sangat sulit untuk menjaga keamanan sehingga sistem teknologi ini bisa berjalan dengan baik. Baik, dari ketiga solusi tersebut dan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, kita telah sampai pada bagian penutup. Kesimpulannya adalah ketika kondisi terkini di mana masyarakat belum tahu, paham, dan melakukan pengelolaan sampah secara teratur, hal tersebut langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas manusia, baik di masa kini maupun masa depan pastinya. Karena lingkungan, karena kondisi pekerjaan, lalu bagaimana pihak luar melihat kondisi wilayah negara ataupun kota di Indonesia, itu pasti sangat berpengaruh. Sehingga diberikanlah solusi yang modern berupa teknologi-teknologi dan human-centered atau berbasis berpusat pada manusia, dan hadirnya ini didasarkan pada konsep Society 5.0 yang telah kita bahas banyak pada bagian isi. Rekomendasi yang diberikan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang harus semakin kuat, baik dalam penyuluhan secara preventif maupun represif. Pastinya pada hal-hal yang menjadi faktor yang telah kita bahas tadi, 4 faktor tersebut harus semakin baik ke depannya, dan tidak ada pihak yang terganggu, baik pemerintah maupun masyarakat, mengenai lingkungan. Dan peran lembaga swadaya masyarakat sangat penting sebagai pengontrol dari kondisi lingkungan, karena kita ketahui perhatian terhadap lingkungan masih kurang sejauh ini. Kemudian implementasi teknologi pastinya sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Faktor-faktor sosial ekonomi pun harus diperhatikan dalam pengimplementasian ini. Mungkin sifatnya tidak langsung, mungkin bisa berupa rencana jangka panjang ataupun menengah, tapi pada intinya haruslah teknologi ini diutamakan dalam masalah-masalah lingkungan. Indonesia masih cukup tertinggal dalam masalah-masalah lingkungan, sehingga dengan teknologi yang ada semestinya masalah-masalah tersebut akan semakin terjawab dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam presentasi ini, presentasi esai mengenai Society 5.0 ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.